Bu Eva, apa kabar pagi ini? Sehat ya? Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi di hari Rabu kemarin ya Bu ya. Nah, hari ini saatnya kita akan membahas tentang pasca observasi dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pasca observasi ini. Jadi nanti di dalam percakapan kita ini akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian nanti ada rencana tindak lanjut ke depannya Bu ya. Nah baik, untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya apakah tujuan dari pembelajaran Ibu ya kemarin apa ya? Tujuan pembelajarannya kemarin itu. Tujuan pembelajaran itu adalah dapat menulis teks laporan selanjutnya dari laporan tersebut kita bisa mengaplikasikannya melalui Canva ya, format yang lebih kreatif gitu ya Bu ya. Oke baik. Nah bagaimana perasaan Ibu saat menjalani proses pembelajaran itu? Perasaan saya menjalani proses itu ya sangat senang. Itu saya merasa bisa menyampaikan itu dengan baik dan siswa tersebut pun rasanya bisa menerima. Oke. Baik. Nah, kalau dari proses pembelajaran kita ya Bu ya, pembelajaran Ibu itu apa yang sudah berjalan baik? Yang sudah berjalan baik, tentunya prosesnya sudah saya lakukan sesuai dengan rencana yang saya buat. Setelah itu anak tersebut juga bisa mengikuti rencana yang sudah saya alur proses pembelajarannya ya Bu ya. Kalau kemarin area pengembangannya adalah ke manajemen kelas ya Bu? Iya, suasana kelasnya. Bagaimana waktu itu menurut Ibu kondisi di kelas itu apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya kalau sesuai 100% mungkin belum ya. Paling sudah 80% mungkin sudah sesuai dengan karena ada sebagian siswa yang memang belum bisa atau bisa menciptakan suasana yang kondusif gitu. Nah kemarin kan kita saya lihat itu dalam proses pembelajarannya ada membahas tentang kesepakatan kelas gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang Ibu susun sebelumnya? Tentang kesepakatan kelas itu seperti yang saya bilang tadi, menurut saya sudah dijalankan dan sudah sesuai. Memang ada beberapa siswa yang mungkin entah lupa atau memang perlu diingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah kita buat seperti itu. Baik. Nah kalau begitu ada nggak hal-hal yang ingin Ibu perbaiki atau tingkatkan lagi di sesi pembelajaran berikutnya? Tentunya ada karena segala sesuatu itu perlu terus diperbaiki. Apalagi saya tahu bahwa sepenuhnya rasanya bukan siswa yang kita inginkan ya kan. Mungkin itu adalah kesalahan dari saya, baik itu perencanaan yang kurang optimal mungkin. Nah, jadi rencana ke depan saya tetap terus belajar dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangannya. Baik, nah kalau tadi terkait dengan suasana kelas itu di bagian mana tuh yang mau diperbaiki Bu? Kalau menurut saya itu pada bagian pengelompokan siswa. Kan ketika itu kan anak dikelompokkan di dalam apa ya, peraturan itu kan ada pengelompokan siswa ya betul. Cuman ketika berada di kelompok ada beberapa siswa yang kayaknya belum sadar dengan kesepakatan yang kita buat. Masih ada yang ngobrol, betul. Jadi mereka kesepakatan yang dibuat itu contohnya ketika kawannya menyajikan atau mempresentasikan, maka diharapkan untuk mendengarkan ya. Ada beberapa siswa yang memang masih ngobrol dan sibuk dengan Iya. Berarti bagaimana nanti Ibu bisa memperbaiki kondisi ini?
saya akan berusaha memperbaiki kondisi tersebut mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana caranya adalah itu tadi mengkomunikasikan kembali atau memberikan apa yang namanya mengulang kembali atau mengkomunikasikan kembali bahwa kesepakatan yang kita buat itu seperti ini, dan mereka juga sadar bahwa kesepakatan itu harus diikuti, karena kesepakatan itu kan dibuat oleh kita bersama ya. Berarti kemarin juga saya lihat kan ini ya harus ada konsekuensi katanya gitu ya. Kira-kira kalau seandainya hal itu terjadi lagi, apakah konsekuensinya itu akan Ibu jalankan? Ya, tetap konsekuensinya tetap dilakukan gitu ya. Baik, nah dari jawaban Ibu tadi saya mendapatkan salah satu tantangannya itu adalah pada diri Ibu juga ya, pada saat penyusun RPP untuk pembelajaran mungkin ada hal-hal yang mungkin terskip atau kurang baik. Nah, apakah ada tantangan lain selain dari diri Ibu pada saat Ibu mengelola kelas itu? Mungkin tantangan lain adalah mungkin dalam saya menyampaikan materi pelajaran mungkin jadi mungkin bahasa-bahasa yang saya sampaikan ke anak kurang dimengerti, sehingga pesan itu kurang tersampaikan gitu. Oke, baik. Nah, kalau menghadapi tantangan itu tadi Ibu udah sadar tuh ada tantangannya itu gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya akan berusaha memperbaikinya gitu. Makanya tentang komunikasi mungkin yang kurang baik dengan siswa tadi, ya untuk kedepannya saya akan berusaha belajar terus. Kalau misalnya siswa nih, maaf saya potong ya, kalau siswa tuh misalnya tidak tersampaikan apa yang Ibu sampaikan, mungkin dia bisa bertanya ke kawan. Oke, baik. Nah, berarti ke tutor sebaya ya. Berarti nanti pada selain dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin siswa juga bisa bertanya dengan teman-temannya, atau mungkin bisa ini ya. Kalau tidak kelompok tersebut kan siswa itu akan terjadi apa ya? Komunikasi dari sesama dia begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari beberapa yang langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan itu, apakah ada strategi yang pernah Ibu gunakan sebelumnya dan itu tuh efektif gitu dilakukan di kelas? Strategi ya, itu yang saya sampaikan tadi ya, ketika saya mungkin kurang bahasa saya kurang dimengerti dengan anak tersebut, strateginya itu tadi saya lebih ke tutor sebaya lah, atau kalau memang dalam kelompok besar nggak bisa, maka saya akan membentuk kelompok kecil ke anak-anak itu. Awalnya mungkin 6 orang, kalau satu kelompok 6 orang terlalu banyak, sehingga disitu tugas mereka tuh sepertinya tidak tercover dengan ini, karena mereka tidak menyadari tugas mereka masing-masing. Tapi kalau dalam kelompok kecil, biasanya mereka akan lebih bertanggung jawab dengan tugas yang berbeda. Oke, baik. Nah, kelompok kecil yang Ibu maksud ini apakah sama seperti kelompok yang pada saat sesi observasi kemarin? Kalau itu kan kelompok besar. Kelompok besar berarti ya. Nanti ketika ada satu kelompok itu ada 2 atau 1 anak yang kurang ngerti, maka saya akan membuat kelompok lagi. Kelompok tersebut kelompok yang ada memang yang siswa yang kita percaya bisa membimbing siswa yang kurang mampu itu tadi. Jadi lebih hubungannya itu lebih dekat. Itu berapa anggota ya Bu kalau di dalam kelompok kecil itu? Bisa 2 atau 3. 2 atau 3 gitu ya. Berarti lebih dipecah lagi kelompoknya dari yang kemarin ya. Tadi yang saya pakai ya, anak itu langsung saya ini kan bimbing. Baik. Berarti Ibu langsung memberikan bimbingan kepada mereka gitu ya. Kalau seandainya ada yang kurang mengerti gitu ya Bu, ada bimbingan khususnya. Baik. Nah, dari pembelajaran kita pada saat sesi observasi itu, apakah ada nanti di pertemuan berikutnya ada hal baru yang ingin Ibu lakukan gitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif gitu di dalam kelas? Untuk saat ini kalau hal baru mungkin saya masih belajar ya Bu, masih saya melihat juga referensi dari guru-guru yang sudah berhasil dalam keterampilan kelasnya itu manajemen kelas ya. Mungkin seperti itu. Oke. Itulah tadi saya belajar. Baik, nah kalau tadi kan kita ceritanya yang pertama adalah komunikasi tadi ya Bu. Jadi pengembangannya mungkin komunikasinya ditingkatkan kembali gitu ya menjadi selain itu ada nggak aktivitas kira-kira yang lain gitu yang ingin Ibu lakukan di pertemuan berikutnya selain dari komunikasi?
sih gitu, entah kesepakatan kelas, entah mau dibahas lagi atau dirunut lagi atau dari pengelompokan atau bagaimana. Oh tadi saya tangkap kan yang satu komunikasi ya. Mungkin dari pengelompokan bisa jadi begini. Ada ini nggak, ada strategi nggak bagaimana mengelompokkan? Kalau kemarin ibu berdasarkan apa ya pengelompokannya? Itu langsung saya tunjuk sebagai di lingkungan di yang terdekat saya. Nah itu, apakah ada strategi lain yang akan ibu lakukan pada saat pembagian kelompok itu? Mungkin akan membagi kelompok sesuai dengan ini, gaya belajar mereka. Oke, baik. Pembagian kelompoknya dilakukan sesuai gaya belajar ya. Ada yang lain nggak Bu selain gaya belajar? Barangkali ada yang lain caranya gitu yang lebih efektif, yang belum pernah ibu lakukan, yang apa gitu? Oke, kalau di dalam kelompok yang sekarang ibu bikin itu kemampuan anak itu bagaimana? Alhamdulillahnya ada. Nggak, maksudnya level kemampuan anak itu di dalam satu kelompok itu? Nah, itu tadi saling ini juga sih, maksudnya ada yang bisa diandalkan, ada juga yang dia normal. Berarti kelompoknya heterogen ya Bu ya? Itu pembagian kelompoknya mungkin sesuai dengan tingkat kesiapan begitu? Enggak? Tingkat kesiapannya ya, tingkat level kemampuannya begitu ya. Berarti kalau yang kemarin itu ibu tunjuk aja dulu gitu ya. Oke, baik. Berarti untuk aktivitas pengembangannya pada saat selanjutnya, teman selanjutnya akan dibagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar atau dengan kesiapan belajarnya mungkin ya. Jadi sehingga terbentuk kelompok yang heterogen gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, nah saya balik lagi nih Bu ke komunikasi tadi ya. Ibu kan bilangnya tadi komunikasi yang positif gitu ya ke anak-anak, kemudian nanti akan melibatkan tutor sebaya juga. Nah ini untuk ukuran keberhasilannya kalau saat ini tuh Bu, kalau saya bisa menganalogikan dari angka 1 sampai angka 10, itu kondisi sekarang itu di angka berapa? 80 lah. 80 ya, baik. Nah kalau untuk di pertemuan berikutnya atau kedepannya nih itu mau dinaikkan ke level berapa Bu? Kalau bisa 100 lah. 10 ya, 1 sampai 10 kita di rentangnya 1 sampai 10 ya. Oke, baik. Nah sekarang kalau misalnya di level 10 maka apa nih ukuran keberhasilannya? Ibu bisa mengatakan bahwa oh ini anaknya sudah berhasil nih di level 10 gitu kan? Tentunya itu tadi terciptanya suasana keluarga, psikologi, ya untuk materi yang saya sampaikan juga diterima dan anak tersebut juga menyadari tentang kesepakatan kelas yang terjadi. Oke, tidak ada yang ngobrol lagi ya Bu ya di belakang ya. Kalau kemarin saya perhatikan juga masih ada gitu. Oke, baik. Nah kalau yang bisa mendukung hal ini tuh siapa Bu selain dari Ibu? Siswa ya, diri siswa ya Bu ya. Oke. Nah selain itu Bu, dari gurunya, kemudian dari diri siswanya, kira-kira kalau seandainya kita mau menciptakan kondisi kelas yang kondusif gitu, ada hal lain nggak yang mendukung? Mungkin dari media atau bagaimana yang pernah seperti saya lihat kemarin kan Ibu menggunakan media juga. Apakah itu bisa mendukung aktivitas ini ya, situasi kelas yang kondusif ya? Saya sangat mendukung peralatan teknologi gitu ya Bu ya, sehingga anak juga ini ya terlihat antusias gitu ya. Oke, baik. Berarti peralatan teknologi juga. Kalau sekarang kan sudah menggunakan sebenarnya digital, iya betul. Kayaknya lebih minat atau lebih tertarik kalau itu melalui Baik, nah kalau untuk pembagian kelompok nih Bu, sesuai dengan gaya belajar. Nah tujuannya tadi kan supaya mereka terciptanya kelompok yang heterogen gitu ya Bu, dan sesuai dengan gaya belajar. Nah ukuran keberhasilannya gitu Bu, kalau di saat ini itu kan di level berapa? 1 sampai 10, tadi saya nanya level aja. Level itu kelompok tadi itu? Iya, pembagian kelompok saat ini.
Kira-kira ada di level berapa? 80 ya? Oke, baik. Berarti akan ditingkatkan, iya masih ada 20% lagi ya ke angka 100 ya, 80, 100 tadi 1 sampai 10 berarti di level 8 bisa ditingkatkan kembali ke level 100. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang akan Ibu ukuran keberhasilannya bisa sampai 100 ini apa sih yang akan Ibu lakukan? Itu tadi tuh sudah memperbaiki itu tadi dengan yang saya bilang tadi, mungkin akan mengelompokkan kalau dalam kelompok itu tadi saya akan memikirkan bagaimana sih mengelompokkan supaya kelompok ini heterogen itu tadi. Iya, heterogen. Gitu. Kemudian sesuai dengan itu tadi tuh gaya belajarnya. Oke. Baik. Nah, tadi ada 2 ya Bu ya. Apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu kembangkan selain dari 2 ini? Yang pertama komunikasi ya, komunikasi positif, kemudian pembagian kelompok. Apakah ada hal lain yang mau ditingkatkan lagi Bu ke depannya dari proses pembelajaran yang sudah dilalui sebelumnya? Itu komunikasi yang positif ya? Iya, komunikasi yang positif sudah. 2 dulu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya nih Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan lakukan mulai melakukan aktivitas perbaikan? Saya akan mulai melakukan itu pertemuan selanjutnya langsung di itu ya Bu ya, direalisasikan. Karena sesuai pengalaman kita kan sudah menemukan di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya berusaha Oke, baik Bu. Nah, jadi saya sangat menghargai keterbukaan Ibu juga dalam mengkomunikasikan rencana tindak lanjut ke depan gitu ya Bu ya. Semoga nanti langkah-langkah positif ini bisa direalisasikan, bisa dilakukan di kelas dan akan berdampak positif juga bagi siswa kita di kelas ya Bu ya. Karena saya yakin pada area pengembangan suasana kelas menciptakan suasana yang kondusif untuk peserta didik kita itu adalah hal yang paling penting selain dari aktivitas pembelajaran gitu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana kondusif, siswanya juga aman, nyaman di dalam kelas ya Bu pada saat mengikuti proses pembelajaran kita ya. Nah, baik, mungkin untuk sesi pasca observasinya cukup sampai di sini Bu. Terakhir, jika nanti ada hal-hal yang ingin Ibu diskusikan pada saat proses pengembangan diri, perbaikan-perbaikan yang Ibu lakukan yang rencanakan tadi, mungkin Ibu bisa bertemu lagi, diskusi kembali ya Bu. Ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan ya silahkan saja, saya terbuka dan Ibu juga bebas mau bertanya kapan saja. Begitu, saya siap membantu ya Bu ya. Ya, sampai jumpa kembali di sesi ini ya Bu ya berikutnya. Mungkin semester depan atau dalam bulan ini juga bisa minggu depan ya Bu ya. Terima kasih Bu Eva atas waktunya.